Ini yang dimaksud dengan asuransi. Dan kehidupan kita di zaman sekarang tidak terlepas dari asuransi. Ada ibu-ibu yang tidak ikut asuransi? Silakan jawab. Ada atau tidak? Sebentar, jangan ada dulu. Mungkinkah atau tidak kita terlepas dari asuransi, ibu? Silakan jawab. Silakan jawab, ibu-ibu. Tidak mungkin, Ustaz. Masya Allah, betul. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Buktinya tidak mungkin. Bukankah kita membayar asuransi jasara harja ketika menaiki kendaraan umum, baik darat, laut maupun udara? Ya. Ketika kita mengurus surat-surat mobil juga dikenakan asuransi. Ketika ngirim barang juga dikenakan asuransi. Ketika kita bekerja juga dipotong dari gaji kita untuk asuransi. Ya. Maka yang selamat dari satu sisi, oh saya nggak pegawai negeri, saya nggak pegawai swasta, saya mandiri sendirian. Tetap Anda tidak akan bisa terlepas dari asuransi. Mau kemana-mana naik mobil sendiri apa? Tetap mobil Anda juga ada asuransinya. Ya. Asuransi jasara harjanya. Lewat jalan tol pun kena asuransi. Oh saya nggak lewat tol, ya silahkan. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin orang terlepas dari asuransi dalam kehidupan ini. Maka kita lihat hukumnya. Bagaimana para ulama menghukumi tentang asuransi ini. Asuransi ini dalam referensi kaum muslimin, pertama yang pernah dibahas oleh Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddul Muhtar fi Durril Mukhtar. Ulama dalam mazhab Hanafi, ulama di Syria, wafat pada abad ke-11 Hijriah. Di waktu itu di sana terjadi saukaroh, dan ini mirip asuransi. Namanya saukaroh. Bila ada pedagang muslim yang ingin membawa barang dari negara kafir untuk dimasukkan, diimpor ke negara muslim, atau sebaliknya dari negara muslim ke negara kafir. Kalau dari negara kafir ke negara muslim, tentu dia akan menyewa kapal orang kafir, kapal lautnya. Setiap menyewa, maka mereka akan mensyaratkan harus bayar saukaroh. Selain sewa, bayar kepada seseorang, ya, bayar pada seseorang saukar, sejumlah uang. Sejumlah uang nanti, ini imbalan. Bila barang Anda nanti tidak sampai ke negara Anda, ke Damaskus, ke Suriah sekarang, maka akan diganti rugi seluruhnya. Diganti rugi seluruhnya. Anda tenggelam, Anda hilang, diambil bajak laut, pokoknya tidak sampai pada waktu tidak ditentukan, maka akan diganti rugi keseluruhannya. Jelas nih Ibu? Mirip nggak dengan asuransi? Atau memang itu asuransi? Itu kan di sejarah asuransi laut. Ya, asuransi yang pertama kan asuransi laut. Ya. Maka mereka menanyakan, para pedagang muslim tersebut menanyakan kepada Ibnu Abidin, bagaimana hukumnya ini? Kata Ibnu Abidin, hadza la yahillu lahum. Ini tidak halal diambil oleh para pedagang kaum muslimin. Li'annahu ilzamu ma lam yaltazim. Karena dia menuntut orang diberinya uang tadi untuk memberikan ganti rugi, padahal tidak ada andil dia yang menyebabkan barang menjadi rugi, begitu kan? Paham ya Ibu? Ini orang yang menerima uang kan gak ada hubungannya dengan barang yang hilang, gak ada kan? Hanya karena dia bayar uang saja kan kepada dia, maka dia minta ganti rugi. Maka ini melazimkan dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dan jumlahnya besar. Ya, itu yang dikatakan oleh Ibnu Abidin tentang saukarah. Di waktu itu beliau mengharamkannya. Pada tahun 1977, ulama besar kerajaan Saudi Arabia dalam salah satu pertemuannya juga merekomendasikan bahwa asuransi itu adalah haram. Pada tahun 1978
Liga Dunia Islam, yaitu Rabithah Alam Islami, melalui divisi fikihnya melakukan muktamar atau konferensi di Mekah. Mereka merekomendasikan bahwasanya asuransi itu adalah haram. Pada tahun 1985, OKI melalui divisi fikihnya juga, ini pada konferensi yang kedua. Kalau yang tadi Rabithah tadi adalah Liga Dunia Islam pada konferensi yang pertama. OKI pada konferensinya yang kedua rekomendasikan bahwasanya, memfatwakan bahwa asuransi tersebut hukumnya adalah haram. Dan di sana mereka jelaskan secara rinci penyebab transaksi ini diharamkan. Penyebab transaksi ini diharamkan. Di antaranya ini mengandung unsur gharar, mengandung unsur judi, qimar, mengandung unsur riba, dan mengandung unsur memakan harta dengan cara yang batil. Jelas ini Ibu kenapa asuransi diharamkan? Jelas Ibu? Bukan karena satu hal, tapi ada beberapa unsur yang diharamkan yang ada dalam akad tersebut. Pertama, gharar. Kedua, qimar, perjudian. Ketiga, riba. Keempat, apa yang keempat? Memakan harta dengan cara yang batil. Baik. Ghararnya dari sisi mana Ibu ghararnya? Silakan Ibu. Ghararnya bagaimana kita menjelaskan bahwa asuransi mengandung gharar? Apa yang tidak jelas di sini Ibu dalam asuransi? Atau memang belum dijelaskan? Yaudah saya jelaskan dahulu. Karena belum dijelaskan itu tidak jelas. Ya baik, saya jelaskan dahulu. Pertama, unsur ghararnya adalah ketika membuat akad, kita memberikan premi, membayar premi. Jumlahnya jelaskan dan juga jelas berapa yang akan kita terima dengan risiko apa, jelaskan. Tetapi yang tidak jelas, kapan kita terima ini dan yang mana yang kita terima. Kalau asuransi kecelakaan umpamanya, kapan akan terjadi kecelakaan? Bisa jadi kita baru sekali bayar, terjadi kecelakaan, kita untung. Siapa yang rugi? Perusahaan asuransi. Yang rugi perusahaan asuransi. Bisa jadi sampai selesai akad yang ditentukan tidak terjadi sesuatu pun juga. Siapa yang rugi? Kita yang rugi, karena uang sudah keluar. Maka di sini mengandung unsur gharar, tidak jelas siapa yang rugi di sini. Ya. Kemudian tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa jadi kerusakan mobil parah sehingga di cover jumlah besar. Bisa jadi kerusakannya dikit, cuma sedikit kita dapatkan. Bisa jadi tidak terjadi kecelakaan, tidak ada satupun kita dapatkan. Waktunya tidak jelas, jumlah uang yang diterima juga tidak jelas. Maka ini mengandung unsur gharar. Kemudian yang kedua, mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah salah satu dari dua belah pihak mendapatkan keuntungan dan pihak kedua rugi dan dikaitkan dengan sebuah peristiwa. Dan ini jelas dalam akad asuransi. Dikaitkan dengan peristiwa andai terjadi kecelakaan umpamanya, atau andai sakit, dan lain-lainnya. Maka dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Bila salah satu untung, yang lainnya rugi. Kalau yang untung adalah pihak nasabah, yang rugi perusahaannya. Kalau yang untung perusahaan, yang rugi adalah nasabahnya. Ini mengandung unsur gharar dan mengandung unsur qimar. Dari mana sisi ribanya Ibu? Riba sudah pernah kita bahas. Tolong Ibu dibantu.
dari mana sisi ribanya dalam akad asuransi ini? Silahkan. Bisa ibu? Nyerah ibu kalau nggak bisa? Bisa? Baik. Sisi ribanya, kemarin kita pernah menjelaskan tentang riba al-bay'. Persyaratan tukar menukar uang dengan uang haruslah tunai dan harus sama jumlahnya, begitu kan? Iya? Iya. Uang 100.000 kalau kita tukarkan dengan pecahan 50.000 dua, harus tidak ada lebih dan harus tunai. Dalam akad asuransi kita menyerahkan premi, uang atau bukan? Uang. Klaim ganti rugi yang kita terima uang atau bukan? Juga uang. Samakah jumlah kita terima dengan yang kita berikan? Tidak. Berarti riba fadl ini. Andai pun sama, tunaikah ini tukar menukar uangnya? Tidak, maka termasuk riba nasi'ah juga. Maka ini termasuk riba jual beli. Jelas ibu? Jadi mengandung unsur gharar, perjudian dan riba. Yang keempat, memakan harta orang dengan cara yang zalim. Ya. Jelas ketika umpamanya si nasabah tidak mengalami kecelakaan, maka hartanya hilang. Bukankah kezaliman ini? Orang sehat tidak celaka, hilang hartanya. Hah? Bukankah kezaliman ini? Siapa yang ngambil? Pihak asuransi tadi. Walaupun kita katakan bukankah dia setuju? Ya. Dia setuju untuk kezaliman mungkin bisa terhilang karena dia setuju. Tapi mengandung unsur gharar, perjudian dan riba, walaupun mereka setuju, tidak dibolehkan. Jelas ini Ibu? Coba diulangi Ibu, kenapa asuransi konvensional itu diharamkan? Satu, silahkan Ibu. Asuransi konvensional diharamkan karena satu, mengandung unsur gharar, kedua, mengandung ghararnya dari mana? ghararnya karena ketika akad kita membayar premi dengan jumlah tertentu dan dengan resiko tertentu dengan waktu tertentu. Tidak ada kejelasan kapan terjadinya resiko tersebut. Ya, dan jumlah yang terima juga tidak ada kejelasan berapa gitu ya. Terus, ini yang pertama gharar. Kedua? Yang kedua, mengandung unsur perjudian. Kenapa dikatakan perjudian? Dikatakan demikian karena dalam ketika terjadi resiko, salah satu akan terjadi ada yang untung dan ada yang rugi, Ustaz. Ya, dan dikaitkan dengan peristiwa kan ya. Itu yang qimar. Yang kenapa riba? Termasuk dalam riba. Kenapa? Karena antara premi dan klaim yang kita ajukan jumlahnya tidak sama dan tidak tukar menukar tersebut tidak terjadi secara tunai. Iya, kalau tukar menukar tanah tidak sama boleh nggak Ibu? Satu tanahnya 1 hektar, satu lagi cuman 100 meter, tapi harganya hampir bersamaan karena ini tempat strategis. Boleh nggak Ibu? Jawab Ibu. Boleh, boleh, iya. Kenapa ini nggak boleh? Sekarang tidak boleh karena yang kita tukar adalah uang. Iya betul. Karena ini komoditi riba. Karena ini komoditi riba. Maka ini perhatikan baik-baik. Satu-satu ini nanti akan kita jelaskan bagaimana kita menyelamatkan diri dari asuransi yang konven ini. Karena untuk kebutuhan sekarang asuransi sangat dibutuhkan kan ya. Bila kita tidak punya solusi syar'i, tentu kita akan terlibat dalam keharaman terus. Masa setiap hari kita melakukan judi, melakukan riba dan makan dan memberikan harta dengan cara yang sulit. Ya, masya Allah Ibu. Baik. Berarti hukumnya gimana Ibu? Halal atau haram? Haram, Ustaz. Haram betul.
Baik. Untuk kalau kita umpamanya kita ibu naik pesawat, iya kan? Ada nggak asuransi jasa raja yang kita belikan untuk tiketnya ibu? Silakan anda jawab. Ada atau tidak asuransi kita bayarkan dalam harga tiket? Ada. Ada Ustaz. Ada, baik. Boleh kita beli tiket berarti? Boleh Ustaz. Kenapa boleh? Karena asuransinya mengikut pada tiket yang kita beli. Masya Allah, iya. Ini kaidahnya yang tadi, bahwa gharar yang mengikut hukumnya boleh. Ya, tapi kalau ibu umpamanya masuk sebuah instansi atau siapa saja yang ingin masuk instansi, ketika ditanyakan kepada dia, kenapa engkau masuk melamar di perusahaan ini? Kata dia, saya sengaja di sini karena di sini asuransinya besar. Sekarang bolehkah dia bekerja di lembaga ini? Sebelumnya, kalau dia bekerja di lembaga tersebut, atau yang kasus tiket pesawat tadi ibu, ketika ditanyakan kepada dia, kenapa kamu naik pesawat yang itu, perusahaan pesawat penerbangan yang itu? Kata dia, sengaja karena ini sering jatuh. Nanti kalau saya meninggal, keluarga saya dapat klaim ganti rugi sehingga mereka hidup kaya raya. Bolehkah dia beli tiket itu pada waktu itu ibu? Boleh atau tidak? Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh, karena sekarang yang tujuannya adalah asuransi, bukan mengikut lagi yang asuransinya sekarang. Karena sekarang tujuannya adalah asuransi, maka tidak boleh beli tiket. Kalau tujuan dia memang tiket karena murah saya nggak punya uang, ya, saya ini saya mampu, nggak ada masalah. Hanya ini saya mampu, tidak ada masalah dia membelinya, ya. Bila tujuannya bukan asuransi. Baik. Andai terjadi ibu, andai terjadi, kemudian la qadarullah, orang yang memang membeli tiket tadi terjadi kecelakaan, dan otomatis dapat dia ganti rugi dari pihak asuransi. Bolehkah uang diterimanya? Silahkan ibu. Yang boleh diambil adalah senilai harga tiket yang kita beli Ustaz. Tiketnya, karena nggak sampai ke tujuan ya, kita di tengah jalan nggak sampai tujuan, maka harus diberikan berarti uang tiket. Baik. Yang lain, cuma harga tiket ibu. Harga tiket ini untuk perusahaan asuransi atau untuk perusahaan penerbangan? Untuk perusahaan penerbangan, yang membayar kita perusahaan penerbangan itu atau asuransi? Asuransi. Maka dijawab oleh para ulama, sebesar uang asuransi yang pernah kita bayar ke lembaga itu, bila kita bisa memperkirakannya, itu halal. Kelebihannya bukan lagi uang kita. Kalau kita umpamanya adalah orang yang mampu. Kalau dia orang yang miskin, sering kasus ini bu, sering saya ditanya oleh orang dari berbagai daerah. Ustaz, saudara saya naik motor, lalu ketabrak, patah tangannya, lalu dapat asuransi jasa harga sekian. Memang dia nggak punya biaya untuk perawatan di rumah sakit. Kalau ini boleh nggak dia menggunakan uang asuransi tadi? Boleh nggak ibu? Boleh. Boleh ibu. Boleh. Karena dia uang yang haram, ini kan uangnya uang dari perjudian dan dari riba kan. Uang hasil riba dan hasil perjudian untuk orang fakir miskin boleh. Maka bila yang mendapatkan yang fakir miskin boleh untuk dia, sekedar untuk menutupi biaya pengobatannya dan biaya kehidupannya. Baik. Ini selanjutnya. Kemudian ibu, kita masuk asuransi. Setiap kita bekerja di instansi, ada kan asuransi yang harus kita bayar ibu ya, dipotong dari gaji kita. Ada kan, kalau PNS sekitar 10% kan ya. Ya. Sebagian untuk asuransi kesehatan, sebagian untuk dana pensiun. Ya. Dan dana pensiunan ini nanti akan kita terima berlebih dari jumlah yang kita bayar.
Ya, dikembangkan dengan berbagai cara. Ada di antara caranya dengan yang halal, tapi umumnya adalah dengan cara yang haram, seperti didepositokan atau jual beli saham atau investasi di reksadana, ya, dan lain-lain. Bagaimana kita melamar pekerjaan tadi? Bolehkah kita bekerja di lembaga tadi yang ada gaji kita dipotong untuk asuransi? Boleh, tidak ada masalah, karena tujuan kita adalah bekerja untuk yang halal. Tapi di sini ada yang haramnya dan dia statusnya mengikut dan hajah, tidak mungkin kita untuk lari dari hal tersebut. Walaupun kita katakan saya tidak mau, tidak mungkin. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan dana ini seperti yang tadi perinciannya? Bagaimana rinciannya tadi, Ibu? Bagaimana rinciannya tadi? Masih ingat bagaimana rinciannya? Kalau dia miskin, halal nggak pertambahan uang tadi? Pensiun, tidak punya rumah, anak-anak banyak, sudah tua, halal nggak pertambahan dari sebesar uang gaji dia dipotong? Jika dia fakir miskin, halal, Ustaz? Halal. Kalau dia tidak fakir miskin, ternyata ketika pensiun cukup semuanya kehidupan dia, halal atau tidak? Tidak. Semuanya tidak halal. Hanya sebesar asuransi yang pernah dia bayar saja. Ya, sebesar premi yang dipotong dari gajinya dia itu halal, tapi kelebihannya tidak halal bagi dia pertambahannya. Lalu diapain uang tadi, Ibu? Ibu, diapain sisa uang tadi? Disumbangkan kepada fakir. Disumbangkan kepada fakir miskin. Masya Allah. Ya, jelas ini, Ibu, ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, bila asuransi diharamkan, kira-kira adakah solusi di dalam Islam atau tidak? Ada nggak solusinya, Ibu? Pasti ada. Allah tidak mengharamkan yang berguna, melainkan Allah berikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang berguna tersebut yang diharamkan oleh Allah. Ya. Tadi kita katakan bahwa sebuah akad gharar menjadi boleh. Menjadi boleh bila bentuk akadnya hadiah atau tabarruat atau sumbangan. Maka dibuatlah setiap peserta yang ikut asuransi yang kita katakan Islami ini, bahwa ini Anda niatkan sumbangan. Niatkan sumbangan, berarti gharar dibolehkan. Dan riba al-bay' pun dibolehkan dalam akad sumbangan. Nanti kita jelaskan. Jelas? Niatkan hibah, ya. Kemudian berarti sudah bisa dia dengan hibah tadi, dengan tolong menolong, sudah bisa dia menjadi dibolehkan untuk akad ghararnya. Untuk akad riba, bisakah dibolehkan niat sumbangan tadi? Bisa. Bisa. Kita katakan tadi, Ibu sekalian, bahwasanya untuk tukar menukar uang haruslah tunai dan harus sama jumlahnya. Iya kan? Jadi riba dia kalau tidak tunai dan berbeda jumlahnya. Bagaimana dengan akad pinjam meminjam? Saya memberikan pinjaman kepada Abu Maryam sebanyak berapa, Abu Maryam? 3 juta. Anggap 3 juta. Abu Maryam mengembalikan setelah seminggu. Tunaikah atau tidak tukar menukar uang ini? Tunai atau tidak, Ibu? Tidak tunai kan? Kan tukar menukar uang ini yang saya berikan kepada dia nomor serinya lain, nanti dibalik dia kepada saya, apakah nomor seri yang sama? Tidak kan? Berarti ditukar. Jadi tukar menukar. Tunai, tidak tunai, seminggu lagi akan diserahkan oleh dia. Kemudian ketika di awal saya mensyaratkan Anda hanya boleh mengembalikan 3 juta saja. Ya Ustaz. Setelah seminggu dikembalikan oleh dia 3 juta ditambah 100 ribu oleh dia. Bolehkah saya terima 100 ribunya ini, Ibu-ibu? Ibu-ibu boleh nggak? Ibu-ibu,
Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau diniatkan hadiah boleh Ustaz? Iya, emang hadiah. Emang niatnya hadiah. Boleh kan? Bentuk yang ini bukankah tukar menukar tidak sama dan tidak tunai? Iya atau tidak? Iya atau tidak, Ibu? Ibu, iya atau tidak? Iya kan? Iya. Ya. Alhamdulillah Ibu nggak kelihatan sama saya, kelihatan saya tunjuk-tunjuk orangnya. Tidak tunai dan tidak sama, termasuk riba juga. Tetapi dalam akad pinjam meminjam, karena tujuannya saling tolong menolong, menjadi boleh dan dianjurkan. Dan dianjurkan dalam Islam kita memberikan pinjaman kepada saudara kita. Bukankah mengandung bentuk riba juga dalam sebagian bentuknya? Iya. Tapi riba dalam hal ini menjadi dibolehkan karena tujuannya saling membantu. Ya. Maka dalam akad asuransi syariah, tujuannya dari awal apa tadi? Masing-masing kita mengumpulkan uang, tujuannya saling membantu. Dipegang oleh seseorang, dan seseorang ini untung rugi bukan milik dia. Dia hanya sekedar memegang saja. Kalau dia minta biaya pengelolaan, kita berikan biaya pengelolaan. Dari umpamanya setoran yang kita premi yang kita bayar, kita berikan dia biaya pengelolaan sekian persen, ya, untuk biaya pengelolaannya. Maka akadnya menjadi akad yang dibolehkan, ya, dengan syarat untung rugi bukan milik yang mengelola. Kalau umpamanya ada yang sakit, kita maunya ada 10 orang, masing-masing setiap bulan ngumpulin uang 100.000 rupiah. Tujuannya siapa yang ada sakit akan mendapatkan bantuan ini. Bagi salah seorang memegang, dan jumlahnya kita tentukan, ya. Ini salah satu bentuk yang boleh. Bila ada yang sakit, kita keluarkan jumlah sekian. Kalau tidak, kita pegang terus. Dan ini milik bersama, bukan milik yang megang, bukan yang mengelola. Yang mengelola kalau dia butuh biaya, kita potong uang administrasi untuk dia, ya. Inilah dia asuransi Islami yang dibolehkan. Hal-hal yang diharamkan tadi sudah dihilangkan sehingga dia menjadi dibolehkan, dan sudah ada semenjak masa Rasulullah SAW. Dalam beberapa bentuk, secara perusahaan mungkin tidak, tapi secara kasus pernah terjadi dan sering. Ya, sebagaimana kalau di kita namanya iuran kematian, itu bentuk dari takmin ta'awuni atau asuransi yang sifatnya saling tolong menolong. Ya.